Ada satu saham yang menarik, saham LQ45 atau disebut saham blue chip, di mana saham ini menjadi saham favorit para edukator saham. Dulu atau sebelumnya, saham ini turun jauh sampai harga terendah. Sekarang saham ini jadi menarik. Kenapa? Karena dia berbalik arah dari downtrend menuju uptrend. Ciri-ciri menuju uptrendnya sangat kuat. Sahamnya ialah saham ASI. Penasaran dengan sahamnya? Yuk simak videonya kali ini. Ini semangat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini kita akan belajar atau kita akan sama-sama menganalisa salah satu saham di mana saham ini sudah downtrend terlalu dalam, tapi sekarang ini menunjukkan tanda-tanda berbalik arah menjadi uptrend. Nah, ini eh, menarik untuk kita pantau dan dijadikan watchlist, di mana ini menjadi studi case kita di saham mantul. Nah, di video kali ini kita coba sama-sama analisa saham ASI ini. Tapi sebelum kita belajar atau kita menganalisa saham ASI, sebelumnya alhamdulillah waktu video di atas ini nih, video di atas ini sebelumnya kita coba analisa saham Adaro di mana waktu analisa itu harganya masih di 3 ribuan. Nah, pas video ini dibuat di sekitar pertengahan September, video ini dibuat, ini saham Adaro udah mau sampai 4 ribu. Jadi dari 3 ribu menuju 4 ribu sudah naik hampir 30%. Nah, semoga aja di saham ASI ini ikut jejaknya sama kayak Adaro. Karena apa? Karena eh, ciri khasnya atau karakternya hampir mirip gitu ya. Dari downtrend menuju uptrend dan itu tanda-tandanya ada di tanda-tanda ini. Jadi ada di tiga tanda-tanda ini dari saham ASI. Kenapa sih eh, saya bahas saham ASI di sini? Pertama, analisa transaksi. Jadi eh, setelah dicek itu ternyata ada akumulasi asing atau beberapa broker yang digunakan biasanya oleh broker asing itu membeli konsisten saham ASI ini. Entah kenapa jawabannya saya juga mungkin nanti kalau ada berita biasanya akan terjawab gitu ya. Tapi saat ini jadi menarik, kenapa? Karena si saham ASI ini dalam 2 minggu terakhir ini eh, apa namanya? Diakum oleh broker yang suka dipakai oleh asing. Yang kedua, saham ASI ini menarik, kenapa? Karena dari sisi analisa teknikal ini patah tren. Jadi awalnya ini dia downtrend gitu ya, sahamnya downtrend. Tapi kita lihat di akhir-akhir ini dia malah bikin struktur baru yang awalnya strukturnya downtrend, dia bikin mau menjadi struktur uptrend. Tapi ya tetap jika nanti harganya turun lagi berarti dia akan patah trennya, eh, melanjutkan downtrend gitu. Tapi di sini apa namanya? Kita lihat mudah-mudahan dia tidak tembus resist dan dia bisa melanjutkan dari bisa confirm balik alah dari downtrend menuju uptrend gitu ya. Nah, yang ketiga ialah secara fundamental harga ASI ini cukup under value di mana saham ini sudah turun dalam dan ini sudah di harga yang menurut saya paling murah gitu. Dan bisa jadi bukan paling murah sih, ini udah harga yang di bawah harga normalnya. Jadi secara fundamental harganya murah, secara analisa teknikal dia lagi berbalik arah,
secara analisa transaksi dia ada akumulasi dari broker-broker asing yang biasanya broker-broker ini suka menarik atau kalau kita ikuti ini biasanya membuat satu saham yang bisa naik lumayan dan kita bisa ngikutin ngekor ke broker-broker atau big big transaksi atau big retail ya. Maksudnya pemain besar gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung ke chartnya saja. Chartnya saham ASI. Nah ini dia chartnya saham ASI dari. Jadi kalau kita lihat ini secara garis, kalau kita lihat secara teknikal, ini sahamnya sudah downtrend. Kalau kita lihat garis, tarik lurus garis gitu ya. Ini sahamnya sudah downtrend yang awalnya ini sampai sentuh 7.500, dia turun sampai menyentuh ke harga 4.300 dan dia mentok di 4.300 dan dia tidak keluar lagi. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena dia nembus di garis downtrend ini dan dia membuat satu yang namanya satu eh, apa namanya? Bikin satu chart gitu ya. Satu cat dan dia menembus bikin garis higher height gitu, higher height lagi. Jadi dia bikin satu cat baru gitu ya, satu namanya higher higher high baru lagi di mana dia tidak bikin lower low baru. Jadi dia membuat higher height dan membuat struktur chartnya menjadi uptrend seperti itu. Nah, tapi ini syaratnya apa? Syaratnya ini dia tidak tembus di harga ini, tidak tembus di harga 4.900, bahkan kalau lebih parah lagi dia tidak tembus di 4.300. Kalau tembus di 4.300 bahaya, berarti dia lanjut ke downtrend. Tapi menariknya kalau dia tembus di 5.200 gitu ya. Dia tembus di 5.200. Nah, ini menarik. Ini menarik untuk dipantau gitu ya. Nah, trading plan ini seperti apa sebenarnya? Ini apa namanya? Belum belum confirm tapi benar ini kalau misalkan jika sudah confirm dia tembus 2.000 5.300 kita menarik. Tapi kalau kita lihat bikin trading plan-nya seperti apa nih trading plan-nya kita bikin bareng-bareng gitu ya. Ini biasanya saya bikin kalau dia jebol di 4.900 di sini. Ini 4.900, ini harga pas gitu ya, jebol di 4.900 di sini bikin trading plan-nya. Nah, ini 4.900 terus nah daerah sini ini tiga daerah sini dia eh, apa namanya akan jika jebol ini dia kurang menarik jadi kita tunggu di sini dan kita bikin trading plan-nya seperti apa trading plan-nya ini dia jika dia jebol ke sini. Nah, jika dia nembus resist di warna hijau atau misalkan dia nembus di area sini. Nah, menarik untuk dipantau. Ini sekarang harganya di 5.000, bertahan di 5.000. Kalau dia 5.100 dia tembus gitu ya. Tembus atau misalkan bukan 5.100 nah dari sini. 5.150 sama 5.200 area sini dia confirm jebol akan menarik. Seperti itu. Ini dari sisi teknikal ya. Kenapa sisi teknikal? Karena dia bikin struktur baru. Di sini strukturnya downtrend gitu ya. Kita bikin di sini dia apa kita melihat di sini ada pembalikan arah bakal jadi uptrend. Kenapa menarik? Ini bikin sudah jebol downtrendnya dan dia membuat struktur baru, struktur uptrend dengan harapan tidak jebol di area sini di area merah gitu. Tidak jebol resist area merah. Kalau misalkan jebol resist area merah di sekitar 4.800 ya sudah berarti kita tinggalkan saham ini dan kita cari saham lain. Tapi kalau misalkan dia bertahan di harga ini dan tidak jebol di harga ini, menarik untuk dipantau dan menjadi watchlist. Tapi biasa kalau saya menunggu dia harganya apa namanya, menunggu.
jebol dulu buat confirm bahwa dia ini akan melanjutkan uptrendnya seperti itu. Eh, terus apa sih yang membuat saya bikin bikin saya menarik selain satu teknikalnya, teknikalnya satu, yang kedua faktor pertama adalah analisa transaksi. Kenapa analisa transaksi menarik? Kita lihat di sini super trend, sorry, bandar movement. Nah, ini yang garis merah. Kenapa dia ada akumulasi di sini? Jadi di awal Juli atau di awal Agustus ini ada akumulasi yang memang tidak begitu besar, tapi ini yang menguatkan kita menganalisa gitu. Jadi analisa itu kan sebenarnya ibarat koin gitu ya. Kalau kita koin ini kita lempar, itu kan berarti ada bisa 50-50, bisa jatuhnya yang atas dulu, misalkan atasnya itu bagian atasnya dia kebalik gitu ya, yang warna apa, koin A-nya kan, koin itu ada A sama B gitu ya. A balik, kiri A, kanan kanan B. Kalau kita lempar, nah yang atasnya itu misalkan yang A atau misalkan yang B itu kan eh, bisa 50-50 kan terjadinya A sama B-nya ini. Nah, supaya memberatkan koin ini, gimana caranya ya? Dengan analisa. Analisanya ya tadi analisa transaksi. Itu memberatkan bahwa kita meyakinkan ini bisa jebol di harga 5.200. Selain itu, yang menarik lagi selain analisa analisa akumulasi, analisa transaksi, di sini kalau kita melihat saham ini secara fundamental nih sahamnya, ini sudah di harga wajarnya dia di harga 4.000 atau 5.000 harga wajarnya dia. Tapi sebenarnya dia itu punya ROE atau return of equity 16% di mana kalau wajarnya 4.000 di sini, PBV-nya 4.900, berarti ROE-nya dia dengan ROE 16 atau 15%, berarti kalau kita hitung secara kasar ini harga wajarnya dia ada di 7.500. Jadi kita punya chance atau target di 7.500 harga wajarnya dia. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita melihat BV, book value per share-nya ini harganya di sini 4.900, ROE-nya ini di 16%. Jadi 16% dari ini satu kali dikali 1,6-nya yaitu sekitar 7 ribuan gitu ya. Jadi ini targetnya di 7.000 gitu ya. Nah, 7.000 targetnya. Jadi kalau kita targetnya sekitar di sini aja, 7.000. Bentar, ini 7.000 berarti hmm, di sini. Hmm, berapa persen kita dapatnya, targetnya di sini 7.500-an. Daerah sini nih. Ya, daerah sini nih. 6.900 pun juga kita udah dapat 34%. Lumayan kan gainnya, dengan risk di 5%-an gitu ya, tapi kita dapat 30%. Ini menarik sekali untuk saham ASI. Sampai kapan ya kita nggak tahu dia akumnya berapa lama gitu ya, mereka akumnya berapa lama, tapi menarik untuk kita pantau. Apalagi sekarang bulan September, Oktober, November, Desember. Nah, biasanya di awal-awal tahun ini suka ada Windows tracing. Nah, ini contohnya ya, di 2022 ke 2023 sampai Januari, ini mulai dari Februari, atau di sini kita mulainya dari bulan apa ini? Hmm, September. Ini mulai bulan September ada kenaikan, dilanjut lagi sampai bulan Juli kan. Menarik kan? Apalagi ini di bulan 2023 Maret, cuman memang tahun kemarin dia malah turun ya, malah turun. Nah, apakah mungkin sama kayak 2022 kemarin, kita nggak tahu, tapi itu tadi dari sisi analisa transaksi, analisa fundamental dan teknikal dia mengarah untuk fullback ke atas. Tapi tetap teman-teman, jika memang tertarik saham ini tetap pasang lot sizing
dan juga tetap pasang stop loss di mana pakai harapan lagi, eh, jangan pakai harapan untuk jika memang dia harus cut, tidak perlu menahan-nahan lagi. Kalau memang dia gagal plan, dia harus cut di 4.800. Kalau teman-teman eh, penasaran pengen belajar secara detail untuk lebih detail lagi cara auto cut loss-nya atau tanpa harapan atau cara menghitung lot sizing-nya, teman-teman bisa join di web kami di sahamandro.com. Nah, teman-teman di sini bisa belajar bareng bersama kami. Nah, ini paket-paketnya teman-teman bisa pilih dan bisa belajar sesuai dengan eh, kebutuhan teman-teman. Jadi misalkan teman-teman sudah paham gitu ya, sudah paham sudah paham dengan trading, tinggal pilih ini aja. Nanti kita ajarkan bagaimana belajar bareng di sini bagaimana eh, setting auto buy, bagaimana menghitung lot sizing. Tapi kalau teman-teman masih pengen belajar dari basic, ini bisa pilih paket modern, jadi di sini ada video basicnya lagi. Tapi kalau teman-teman masih pengen butuh diskusi lebih lanjut, bisa pilih elegan, di mana di sini ada paket diskusi bareng sama saya. Seperti itu. Jadi oke, itu aja untuk video kali ini. Oh iya, di grup atau mungkin nanti ada video lanjut. Jadi kita lagi melihat juga analisa saham yang baru IPO, tapi ini nggak tahu kemarin terakhir distribusi. Cuman di saham ini memang belum banyak distribusinya belum banyak dan kayaknya masih pegang gitu ya. Ini menarik di grup analisa bareng kita udah spill saham ini, udah analisa saham ini. Mudah-mudahan meroket. Kalau misalnya memang ada waktunya saya coba bahas di next video selanjutnya, tapi kita lihat aja nanti karena ini saham baru IPO, takutnya kalau di spill dan dia nggak liquid takutnya malah jadi merusak harga dari si harga saham ini. Jadi baiknya saya share-share di video ini saham yang memang liquid, jadi tidak maksud untuk mempom-pom tapi analisa bareng, belajar bareng di sini dengan tiga kriteria tadi. Jadi bukan maksud untuk membeli saham ini, kalaupun memang membeli saham ini ya karena ini apa yang beli saham ini pun juga kebanyakan LQ45. Jadi kalau misalkan saya posting di sini pun juga nggak akan impact ke harga saham ini gitu. Tapi kalau misalnya ada saham yang dia kurang liquid, saya share di YouTube ini takutnya jadi merubah harga gitu ya. Itu aja mungkin video kali ini, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman dan teman-teman bisa dapat eh, manfaatnya di video ini dan bisa screening bareng di sini. Mudah-mudahan jadi bermanfaat. Tolong save video ini jika buat teman-teman bermanfaat dan sebarkan video ini buat teman-teman yang membutuhkan. Semangat pagi teman-teman. Salam cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.